Bab 666, mereka semua menyerah. Badut itu sebenarnya aku. Merasakan kekuatan agung yang belum pernah ada sebelumnya di tubuhnya, leluhur Xiao Mo sangat gembira. Dia begitu gembira hingga menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan melangkah ke ranah kaisar. Meskipun leluhur Xiao Mo sekarang telah menjadi kaisar setengah langkah. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melangkah ke ranah kaisar. Bahkan, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini. Tetapi tidak menyangka, karena hari ini dia menundukkan wajahnya yang bermartabat dan memeluk paha cencangan yang tebal dan keras, dan dia benar-benar menjadi kaisar yang hebat. Jangan terlalu bersemangat, tetapi mendengarkan di samping, Cao Tianhe berkata dengan masam. Pil emas yang diberikan oleh para pendahulu akan membantumu untuk menerobos kaisar. Ini sama sekali bukan akhir. Agaknya di masa depan, kultivasi akan lancar, dan akan ada pencapaian yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Cao Tianhe, leluhur Xiao Mo juga merasakan kekuatan agung inti emas di tubuhnya. Bahkan jika dia melangkah ke kaisar, kekuatan inti emasnya tidak habis, tetapi masih banyak yang tersisa di tubuhnya. Tidak hanya itu, dagingnya dibaptis dengan ramuan emas setiap saat. Dan, setelah setiap pembaptisan, tubuh fisik leluhur Xiao Mo akan menjadi lebih kuat. Secara keseluruhan, pil emas ini akan meletakkan fondasi yang kokoh untuk kultivasi Patriark Xiao Mo di masa depan. Leluhur tua Xiao Mo sangat terkejut. Pil emas ini benar-benar bagus. Bai Yue, orang ini akan diserahkan kepadamu untuk diatur sendiri, kata Chen Chang'an kepada Bai Yue. Kemudian, Chen Chang'an meninggalkan wilayah laut ini. Huangfu Bai Yue menatap leluhur Xiao Mo. Ekspresinya tenang, tetapi hatinya tidak tenang. Desah. Tanpa diduga, pil emas dari guru akan membantu leluhur Xiao Mo menjadi kaisar. Untuk diketahui, di tangan Huangfu Bai Yue, Chen Chang'an memberinya labu emas ungu. Ada lebih dari selusin pil emas di dalamnya. Dikatakan untuk membiarkannya menggunakannya untuk membudidayakan orang-orang kuat untuk domain abadi 9 provinsi. Pada awalnya, Huangfu Bai Yue masih tidak percaya. Dia berpikir bahwa meskipun pil emas yang diberikan oleh guru itu tampak luar biasa, bagaimana mungkin begitu mudah untuk menumbuhkan orang yang kuat untuk wilayah abadi 9 provinsi. Tapi, setelah melihat pil emas untuk membantu leluhur Xiao Mo menjadi kaisar, sekarang dia mempercayainya. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memicu badai di hatinya. Jika pil emas dapat menumbuhkan kaisar yang hebat, kemudian di dalam labu emas ungu di tangannya, ada lebih dari selusin pil emas. Apakah itu menjelaskan? Bisakah dia membudidayakan lebih dari selusin kaisar agung? Ini. Huangfu Bai Yue terlalu terkejut. Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melangkah ke kaisar agung. Seperti yang dapat Anda bayangkan, betapa sulitnya untuk menerobos ranah kaisar. Namun hari ini, dengan bantuan sang guru, leluhur Xiao Mo berhasil melangkah ke ranah kaisar. Meskipun terkejut, hati Huangfu Bai Yue dengan cepat menjadi tenang. Katanya, leluhur Xiao Mo, Anda telah menjadi kaisar agung, ingat apa yang Anda katakan. Leluhur tua Xiao Mo sangat hormat. Jangan khawatir, Nona, saya akan kembali ke istana Baji sebentar lagi, dan kemudian memindahkan seluruh alam abadi, dan kemudian berintegrasi ke wilayah abadi Kyushu. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Nona. Baiklah. Huangfu Bai Yue tidak banyak bicara. Dia mengarahkan pandangannya pada pasukan perang salib aliansi yang masih berlutut. Di antara mereka, yang kuat bagaikan awan. Hanya saja,
Para ahli ini memiliki ekspresi yang sangat rumit. Di awal, ketika mereka melihat leluhur Xiao Mo yang bermartabat dan setengah kaisar begitu rendah. Hati, seperti menjilati anjing, menyerah pada wilayah abadi 9 provinsi, tanpa martabat apapun. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak memandang rendah, dan mereka sangat meremehkan leluhur Xiao Mo di dalam hati mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena penyerahannya, dia akan mendapatkan ramuan emas yang dianugerahkan oleh guru yang tak tertandingi Chen Chang'an. Dan dengan mengandalkan pil emas ini, dia membantunya melangkah ke alam kaisar. Mereka iri, dan bahkan tidak bisa menahan rasa cemburu. Saat itu, diketahui bahwa badut itu sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Huangfu Bai Yue berbicara, "Sekarang, kalian bisa keluar dari sini." Namun, aliansi saat ini sedang berperang melawan tentara. Para ahli yang berlutut ini, tidak ada dari mereka yang ingin pergi. Wanita tua dengan basis kultivasi kaisar tingkat 7 berkata dengan hormat, "Nona Bai Yue, lelaki tua itu bersedia menyerah kepada wilayah abadi 9 provinsi, dan juga bersedia memimpin sekte Dewi di belakangnya untuk menyerah bersama." Begitu kata ini keluar, terjadi kegemparan. Anda harus tahu bahwa sekte Dewi ini juga merupakan kekuatan kekaisaran, dan tidak lebih lemah dari istana Baji. Tidak menyangka sekarang, ada dua kekuatan kekaisaran yang menundukkan kepala arogan mereka dan ingin menyerah. Sekarang tampaknya, mereka semua tahu bahwa Chen Chang'an kuat, dan jika mereka bisa memeluk pahanya, akan ada banyak manfaat di masa depan. Anda tahu, sekte Dewi juga memiliki kaisar besar Banbu, yang merupakan master sekte lama dari sekte Dewi. Namun, rentang hidup master sekte lama akan segera habis, dan dia tidak pernah bisa mengambil langkah terakhir. Dia hanya bisa tidur, untuk mengurangi kelelahan rentang hidup. Tetapi jika dia bisa seperti leluhur Xiao Mo, dia bisa mendapatkan pil emas dari Chen Chang'an. Maka master sekte lama tidak perlu tidur lagi, dia pasti akan menjadi seorang kaisar. Jadi, wanita tua ini juga ingin memanfaatkan kesempatan dan menyerah pada wilayah abadi 9 provinsi. Dan, selain pikiran Dewi ini, dalam perang salib aliansi ini, ada banyak orang kuat, mengapa mereka tidak berpikir seperti ini? Saat wanita tua itu berbicara, segera, orang-orang kuat lainnya berbicara dengan hormat, menyatakan penyerahan diri mereka kepada Huangfu Bai Yue. Di antara mereka, ada banyak kaisar, abadi atas, atau pembudidaya longgar. Namun, Huangfu Bai Yue di sini, dia sangat tenang. Jika itu normal, dia tahu betul bahwa kekuatan kekaisaran ini tinggi, dan dia tidak akan pernah bisa berhubungan dengan mereka sepanjang hidupnya, jadi dia hanya bisa melihat ke atas. Namun, sekarang berbeda. Di belakangnya, ada dukungan dari tuannya. Dia tidak perlu takut dengan kekuatan kekaisaran ini. Jadi, atas kemunculan tiba-tiba pasukan utama yang kagum, mereka menyatakan keinginan mereka untuk menyerah, dan Huangfu Bai Yue menanggapi dengan tenang dan tenang. Bab 667, nama Kyushu terkenal di seluruh dunia. Penyerahan kekuatan-kekuatan utama ini adalah untuk wilayah abadi 9 provinsi. Ini adalah hal yang baik. Dalam waktu dekat, wilayah abadi Jeoshu akan naik ke tingkat ke-9 lebih cepat, dan bahkan naik lebih cepat. Asalkan Huangfu Bai Yue ada di sini, dia harus jelas. Jika kekuatan-kekuatan utama ini menyerah, apakah mereka benar-benar menyerah? Atau mungkin itu karena manfaat besar yang dibawa oleh wilayah abadi 9 provinsi. Tapi ya, Huangfu Bai Yue juga tidak khawatir, dia tidak khawatir bahwa kekuatan-kekuatan utama akan berani merugikan wilayah abadi 9 provinsi. Bagaimanapun, kekuatan Tuan telah terungkap ke dunia.
Wilayah abadi utama, jika mereka ingin bergerak melawan wilayah abadi Kyushu, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan seperti itu untuk berani menentang Tuan. Dapat menanggung konsekuensi memprovokasi Tuan. Jadi, kepatuhan Huangfu Baiyue pada wilayah abadi utama, dia pertama-tama mengangguk setuju, tetapi itu harus diuji. Nanti, itu tergantung pada apakah kekuatan-kekuatan utama dapat lulus ujiannya. Jika itu mungkin, di sini, Huangfu Baiyue tidak keberatan mengeluarkan pil emas yang diberikan oleh sang guru, dan kemudian melatih beberapa kaisar agung. Kemudian, para tentara salib aliansi pergi, dan mereka pergi untuk bersiap tunduk pada apa yang harus mereka lakukan. Hal pertama adalah kembali dan membawa asal negeri dongeng Anda sendiri, memberikannya dengan kedua tangan, dan mendedikasikannya ke negeri dongeng Kyushu. Pada saat yang sama, tentang leluhur Istana Baji, Xiao Mo, yang menjadi kaisar, dan pasukan perang salib aliansi berlutut di lautan kematian, masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh ribuan makhluk abadi. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah 10.000 abadi benar-benar terguncang, dan banyak orang terkejut. Segera, seluruh ribuan makhluk abadi, pasukan yang tak terhitung jumlahnya, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan kedai teh dan restoran yang tak terhitung jumlahnya semuanya berdiskusi. Wilayah abadi 9 provinsi saat ini, dan guru yang tak tertandingi Chen Chang'an, tidak diragukan lagi telah menjadi yang paling menarik perhatian di seluruh wilayah 1000 abadi. Di sebuah restoran, kerumunan orang ramai. Saat ini, banyak orang abadi berkumpul di restoran untuk berdiskusi. Pernahkah kalian mendengar bahwa pasukan perang salib aliansi gagal? Kyushu Xianyu hanya mengirim 3 orang untuk menyapu pasukan perang salib aliansi, dan kemudian memaksa pasukan perang salib aliansi untuk berlutut sampai ke Kyushu Xianyu untuk mengakui kesalahannya. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Ketiga orang itu kemungkinan besar adalah Kaisar Agung. Kudengar bahkan Kaisar Agung Banbu dari Istana Baji bukanlah musuh langsung dari ketiga orang itu. Mereka terlalu kuat untuk ditekan secara langsung. Hei! Berita macam apa kalian ini? Aku punya berita terbaru di sini, bahwa Kaisar Agung setengah Bu Xiaomo dari Istana Baji, dia telah menjadi kaisar. Cheng Di, terjadi keributan di restoran. Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Bagaimana mungkin leluhur Xiaomo itu tiba-tiba menjadi kaisar? Kudengar dia telah tinggal di wilayah kaisar setengah langkah selama bertahun-tahun, dan para tetua dalam keluarga juga telah menyebutkannya. Tampaknya dia takut akan hidupnya. Tidak ada harapan untuk menjadi kaisar. Tentu saja itu berita dari Dong Xinghai. Kudengar itu sepertinya karena setelah pasukan perang salib aliansi berlutut sampai ke wilayah abadi 9 provinsi, leluhur Xiaomo mampu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerah secara langsung, dengan sikap yang sangat hormat, dan kemudian guru tersembunyi 9 provinsi di Xianyu memberinya pil emas. Pil emas itu membantu leluhur tua Xiaomo menerobos Kaisar Agung, dan bahkan menarik kesengsaraan N. Aga Kaisar, tetapi sepertinya kesengsaraan naga Kaisar, fondasi leluhur tua Xiaomo tidak cukup stabil untuk melawan. Ini adalah orang dewasa yang menembak dan membantunya selamat dari perampokan. Ya Tuhan, ada obat-obatan ajaib seperti itu di dunia ini. Beberapa orang iri, aku tidak menyangka leluhur Xiaomo akan seberuntung itu. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar setengah langkah, dia dapat memahami waktu, tidak seperti orang kuat lainnya di pasukan perang salib aliansi. Setelah menyadarinya, sudah terlambat untuk menyerah. Ya, tetapi kudengar bahwa ada lebih dari 1 pil emas di tangan guru yang tiada taraf di wilayah abadi 9 provinsi, dan dia bahkan memberikan labu kepada muridnya. Tampaknya ada cukup banyak pil emas. Begitu kata ini keluar,
Restoran itu tiba-tiba sunyi. Mereka tampaknya tidak dapat mempercayai fakta ini. Setelah beberapa saat, beberapa orang abadi menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pil emas yang dapat membantu orang menjadi kaisar pasti sangat langka. Aku percaya bahwa bahkan di tangan guru yang tiada taraf, jumlahnya tidak banyak. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, pil emas ini dapat membantu orang menjadi kaisar. Sekarang ada banyak orang kuat di Zhongxinghai, dan mereka bergegas untuk mendapatkan pil emas." Benar sekali, ku dengar banyak leluhur yang tertutup atau tertidur dalam kekuatan besar lahir, dan mereka pasti telah diperingatkan oleh pil emas ini. Mereka tampaknya telah jatuh ke dalam kegilaan karena pil emas itu. Aku bergegas ke sana dan tampaknya khawatir bahwa aku akan terlambat dan tidak akan ada ramuan emas. Ya Tuhan, aku merasa bahwa pola ribuan orang abadi akan segera berubah. Beberapa orang menghela nafas. Ya, kegagalan perang salib aliansi ini, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan wilayah abadi Kyushu. Sepertinya aku telah melihat wilayah abadi 9 provinsi menguasai ribuan wilayah abadi dan menjadi penguasa. Petik 2. Diskusi restoran ini hanyalah titik awal. Sekarang, di banyak tempat di ribuan orang abadi, banyak orang abadi berbicara tentang leluhur Xiaomo yang menjadi kaisar, membahas pil emas, dan membahas master tak tertandingi Chen Chang'an dari wilayah abadi 9 provinsi. Sekarang, wilayah abadi 9 provinsi telah menjadi fokus semua orang di ribuan wilayah abadi dan semua kekuatan. Saat ini, Zhou Xianyu benar-benar terkenal di seluruh dunia, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bab 668, Kesengsaraan Guntur muncul kembali, Wu Qingyao menjadi kaisar. Keributan di luar sana, yang paling menjadi pusat perhatian adalah alam abadi Kyushu. Hal yang sama juga terjadi. Para biksu lokal di wilayah abadi 9 provinsi sangat gembira, bangga, dan bangga dengan diri mereka sendiri sebagai anggota wilayah abadi Kyushu. Semua orang sudah meramalkan seperti apa masa depan Zhou Xianyu. Hari ini, wilayah abadi 9 provinsi ditakdirkan untuk naik ke tingkat ke-9 dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan bahkan menjadi penguasa seluruh wilayah abadi 1000. Dengan melintasi susunan teleportasi, ada banyak kekuatan setiap hari, dan banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk menyatakan penyerahan diri mereka. Beberapa hari berlalu, hal yang mengejutkan terjadi lagi. Dengarkan saja auman naga yang mengguncang dunia. Kesengsaraan Guntur muncul kembali. Di 100.000 gunung, banyak sekali makhluk abadi memandang gunung Feixian. Tidak, ini sepertinya kesengsaraan naga kaisar, tidakkah seseorang akan menjadi kaisar lagi? Hanya dalam beberapa hari, Kaisar Agung muncul lagi di wilayah abadi 9 provinsi, yang cukup untuk mengejutkan dunia. Saya tidak tahu siapa yang melampaui kesengsaraan dan menjadi kaisar. Dalam diskusi orang banyak, mereka melihat sebuah sosok, itu adalah Wu Qingyao. Dia naik ke langit dengan satu langkah, dan 3.000 benang perak terbang, menunjukkan keanggunannya yang tak tertandingi. Dialah yang melewati kesengsaraan naga kaisar ini dan menjadi kaisar. Sekarang, banyak orang di wilayah abadi Kyushu mengenalnya. Mereka terkejut ketika melihat Wu Qingyao melewati kesengsaraan. Beberapa hari yang lalu, bukankah dia baru saja menyelesaikan ujian alam rahasia Kaisar Agung? Tampaknya kultivasinya hanya kaisar semu tingkat keempat. Mengapa dia membuat terobosan satu demi satu dalam waktu yang begitu singkat, dan dia harus melewati kesengsaraan naga kaisar ini? Petik 2. Itu pasti karena inti emas senior. Ya, itu pasti Jindan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu cepat?
Dibandingkan dengan leluhur Xiaomo dari Istana Baji, bagi Wu Qingyao, setelah meminum pil emas dalam beberapa hari terakhir, setiap saat, tubuhnya ditempa oleh pil emas, terus menjadi lebih kuat, dan telah terlahir kembali. Mantap, mantap, dan mantap sepanjang jalan untuk menerobos masa lalu. Tidak seperti leluhur Xiaomo, dia baru saja meminum pil emas dan mulai melampaui malapetaka. Jadi, ketika Wu Qingyao menghadapi kesengsaraan naga kaisar ini, dia jauh lebih mudah dihadapi daripada Patriark Xiaomo. Tepat di bawah pengawasan banyak makhluk abadi, 1 jam kemudian, Wu Qingyao berhasil melewati malapetaka dan melangkah ke alam kaisar. Banyak sekali makhluk abadi yang mendesah, mereka tidak dapat menahan perasaan linglung dan tidak nyata. Aku tidak menyangka kaisar kedua muncul begitu cepat. Kau pasti tahu bahwa sejak jatuhnya Buddha-Buddha di zaman kegelapan, telah ada ratusan ribu tahun tanpa seorang kaisar agung. Bagaimana tiba-tiba, begitu mudah untuk menjadi seorang kaisar agung? Ya, semuanya karena guru yang tak tertandingi di Gunung Feixian. Jika kau dapat memeluk pahanya, bahkan kau dan aku memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar. Banyak sekali makhluk abadi memandang Gunung Feixian, mata mereka berapi-api, penuh hormat, dan penuh harap. Tetapi, mereka juga sangat jelas, bagaimana bisa begitu mudah untuk memeluk paha Chen Chang'an. Tetapi baiklah, setelah Wu Qingyao menjadi kaisar, berita itu menyebar, dan dunia luar pasti lebih mendidih. Adapun para leluhur yang terjebak dalam langkah terakhir menjadi kaisar di antara ribuan makhluk abadi, aku khawatir mereka akan benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Lagi pula, jika dikatakan bahwa leluhur Xiaomo yang setengah melangkah ke alam kaisar agung adik kaisar, ini hanya kebetulan, mungkin karena inti emas, atau karena leluhur Xiaomo sendiri. Tetapi sekarang, Wu Qingyao menjadi kaisar, bagaimana menurutmu? Kamu harus tahu bahwa Wu Qingyao terus bergerak di alam abadi Kyushu, dan mengikuti Huangfu Baiyue ke alam abadi lainnya untuk mengambil asal-usul alam peri. Di tengah jalan, Wu Qingyao juga menunjukkan kekuatannya, yaitu alam kaisar semu. Dia tidak mungkin menjadi kaisar sendirian. Maka hanya ada satu kebenaran. Itu pasti guru tak tertandingi Chen Chang'an di Gunung Feixian yang memberikan ramuan emas untuk membantu Wu Qingyao menjadi kaisar. Dan kenyataannya, memang begitu. Di Gunung Feixian, Wu Qingyao merasakan perubahan Kaisar Cheng, dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa karena pil emas yang diberikan oleh seniornya, dia akan menjadi kaisar dalam waktu singkat. Obat ajaib macam apa pil emas yang diberikan oleh para senior itu? Di samping, Chen Chang'an menatap Wu Qingyao, dia tidak berdaya. Pil emas ini terlalu menyebalkan. Makan satu dan jadilah dewa. Dia menyesal tidak kembali ke festival pantau untuk membawa Taisang Laojun kembali ke wilayah abadi Kyushu. Satu langkah yang salah menjadi kebencian abadi. Qingyao, kamu baru saja menerobos alam kaisar, biasakan diri dengan kekuatan ini, dan pergilah ke 3 tetua klan hujan, mereka dapat membantumu menguasai kekuatan ini. Petik 2. Senior yang baik. Wu Qingyao pergi. Chen Chang'an kembali ke aula dan menatap Ling Bao'er dan Little Tail. Sekarang, Ling Bao'er dan Little Tail masih tertidur. Kekuatan Jindan membaptis tubuh Little Tail dan Ling Bao'er berulang kali, membantu kedua wanita itu bertransformasi, dan juga membantu mereka menjadi lebih kuat. Sekarang, di sini, Ling Bao'er telah melangkah ke ranah orang suci abadi tingkat 9. Tidak akan lama lagi sebelum dia melangkah ke ranah kaisar semu. Dan di sini, Little Tail juga membuat terobosan sepanjang jalan, mengandalkan kekuatan Jindan untuk mencapai ranah penguasa domain abadi,
yang sangat dekat dengan orang suci Dao abadi. Chen Chang'an melihatnya dan menghela nafas. Jika Bao'er dan Little Tail menjadi kaisar, mereka akan menjadi dua kaisar termuda di seluruh 10.000 domain abadi. Bab 669, Kaisar Setengah Langkah Berkumpul, Permaisuri Qingyao. Pohon bodi yang besar, menutupi langit dan matahari. Sebuah portal muncul di laut dekat wilayah abadi Kyushu. Wajah Ning Bingxian pucat dan hilang, dan dia berjalan keluar dari sana. Dia kembali dari alam rahasia Kaisar Agung. Namun sayangnya, kali ini alam rahasia Kaisar Agung, dia gagal. Gagal mendapatkan warisan Kaisar Agung dari alam rahasia Kaisar Agung. Sekarang mari kita lihat apakah murid kecil Xianggong memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar. Tetapi, yang membuat Ning Bingxian senang adalah, meskipun gagal mendapatkan warisan Kaisar Agung, namun, dia telah menembus Kaisar Kuasi peringkat ke-7 berdasarkan kesempatan di alam rahasia Kaisar Agung. Ini adalah keadaan yang belum pernah dia capai sebelumnya. Ning Bingxian tahu, meskipun dia telah menembus Kaisar Kuasi peringkat ke-7, dia sudah sangat kuat. Namun, jika Anda ingin bertarung dengan Tuan secara paksa, kekuatan saat ini tampaknya tidak cukup. Rambut emas Ning Bingxian berkibar, dan bibir merahnya tipis dan menggigit, sangat menarik. Aku sudah lama tidak bertemu Xianggong. Aku sangat merindukannya dan ingin dekat dengannya. Ning Bingxian bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Ning Bingxian tidak sabar untuk pergi ke Gunung Feixian. Dalam perjalanannya, dia terkejut menemukan bahwa pada hari-hari ketika dia pergi ke alam rahasia Kaisar Agung, alam abadi Kyushu tampaknya telah mengalami perubahan besar. Ada banyak orang abadi yang pergi ke alam abadi Kyushu. Mengapa wilayah abadi 9 provinsi tiba-tiba memiliki aura dari begitu banyak orang kuat? Bahkan Kaisar Zun, Ning Bingxian merasakan tidak kurang dari 10. Anda harus tahu bahwa Kaisar Zun melihat kepala naga di antara ribuan orang abadi, tetapi tidak buruk untuk dapat melihat Kaisar Zun dalam waktu normal. Tanpa diduga, selain dia dan adik perempuannya Wu Qingyao, tiba-tiba ada begitu banyak pembangkit tenaga alam kuasi Kaisar di wilayah abadi Kyushu. Bahkan ada 1 atau 2 napas yang lebih kuat darinya. Pada saat ini, pelangi peri menembus kehampaan, melintasi lautan teknologi tinggi yang mengecewakan, meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan dengan cepat menuju wilayah abadi 9 provinsi. Merasakan kekuatan ini, Ning Bingxian terkejut. Sungguh napas yang kuat, ini telah melampaui Kaisar Semu, ini adalah Kaisar Setengah Langkah. Kaisar Banbu, Ning Bingxian cukup beruntung untuk bertemu dengan garis keturunan kekaisaran di Zhongxinghai. Karakter seperti itu, yang mewakili batas kekuatan pertempuran ribuan makhluk abadi, adalah eksistensi yang sangat langka. Itu adalah fondasi dari kekuatan kekaisaran itu. Berbicara secara logis, mampu berkultivasi kerana Kaisar Setengah Langkah, Zhou Yuan hampir mencapai batasnya. Oleh karena itu, Kaisar Setengah Langkah ini jarang muncul di dunia, dan mereka biasanya tidur untuk mengurangi konsumsi esensi kehidupan. Ning Bingxian tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Banbu lahir dan datang ke wilayah abadi Kyushu. Apa yang dilakukan Kaisar Banbu di wilayah abadi Kyushu? Ning Bingxian mengerutkan kening, bukankah Kaisar besar setengah bertubuh ini datang untuk mencari masalah dengan suamimu? Tanpa ragu-ragu, Ning Bingxian mengorbankan senjata ajaib. Ini adalah pagoda emas kecil yang disebut pagoda Qiankun Xuanhuo. Dan pagoda Qiankun Xuanhuo ini digunakan oleh Kaisar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk menyerang Kaisar Setengah Langkah ini, Anda mungkin tidak dapat menghadapinya.
Ning Bingxian bertekad untuk mengimbangi Kaisar Besar Banbu, selama Kaisar Besar Banbu memiliki niat buruk terhadap suaminya. Dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, dia membalas. Ning Bingxian tercengang. Sigma, derajat-derajat, karena dia menemukan arah lain dari lautan bintang kematian. Beberapa kaisar setengah langkah datang dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Kapan kaisar setengah langkah akan berkumpul? Ning Bingxian sedikit kesal. Beberapa kaisar besar setengah langkah, jika kaisar besar setengah langkah ini ingin melakukan sesuatu kepada kerabat mereka. Basis kultivasi kuasi kaisar peringkat ke-7 saya sendiri, saya ingin membantu Xianggong, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya tidak mendapatkan warisan kaisar besar? Jika saya mendapatkan warisan kaisar besar, saya pasti akan menjadi kaisar, dan sekarang saya pasti akan dapat membantu Xianggong. Tetapi, meskipun Ning Bingxian bukanlah lawan dari para kaisar setengah langkah ini, namun jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada suami mereka, Ning Bingxian akan berdiri tanpa ragu. Aku tidak tahu kemana adik perempuan itu pergi. Adik perempuan itu juga telah memperoleh sejumlah keberuntungan di alam rahasia Kaisar Agung, dan kekuatannya telah meningkat. Aku yakin dia dapat membantu Xianggong. Ning Bingxian mengikuti di belakang para kaisar setengah langkah, dan segera tiba di Gunung 100.000. Dan para kaisar setengah langkah itu juga menahan kultivasi mereka dan berjalan dengan penuh hormat di Gunung 100.000. Ning Bingxian tampak aneh dan mengungkapkan keraguan. Dia merasa ada yang tidak beres. Kaisar setengah langkah ini, mengapa mereka begitu rendah hati? Juga, mengapa Siwandasan begitu ramai? Orang datang dan pergi, dan yang kuat seperti awan, pemandangan kemakmuran. Satu hal penting lagi, semua orang di sini, mereka datang ke sini, tampaknya dengan rasa hormat, dan antusiasme, dan bahkan antisipasi. Apa yang mereka harapkan? Sepertinya aku salah paham, Ning Bingxian bergumam. Dia mengikuti beberapa kaisar setengah langkah ke kota burung Vermilion di pegunungan 100.000. Kota Suzaku diperintah dan dikelola oleh Detasemen Suzaku. Meskipun kota Suzaku belum lama dibangun, kota ini sangat ramai, penuh sesak dengan orang, dan ada diskusi terus-menerus. Dari diskusi orang-orang di kota, Ning Bingxian secara bertahap mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini di wilayah abadi 9 provinsi. Terutama setelah mendengar seorang pria minum di warung pinggir jalan dan berbicara tentang sesuatu. Ketika Ning Bingxian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia berjalan ke bilik dan menatap pria itu. Apa yang baru saja kau katakan? Pria itu menoleh dengan bingung, dan dia melihat seorang wanita pirang yang montok dan ramping. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat melihat wajah wanita pirang itu. Pria itu segera tahu bahwa wanita ini tidak terduga. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir, 100.000 pembangkit tenaga gunung seperti awan, dan bahkan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang kaisar semu di jalan, atau bahkan seorang kaisar setengah langkah. Begitu. Pria itu menjawab dengan hormat. Tuan, saya berbicara tentang Tuan Wu Qingyao menjadi kaisar. Kaisar, ya, Tuan Wu Qingyao berhasil melewati kesengsaraan naga kaisar 2 hari yang lalu. Dia melangkah ke alam Kaisar Agung dengan satu kaki, dan telah menjadi leluhur Xiaomo setelah Istana Baji dan Kaisar Agung kedua yang melangkah ke alam Kaisar Agung. Dunia dihormati sebagai permaisuri Qingyao. Bab 670, itu benar-benar dia, bukankah itu buruk? Ini tidak benar, kurung buka titik, garis bawah, bagaimana mungkin dia adalah adik perempuan? Oh, adik-adik perempuan tidak setinggi aku.
Aku sudah menjadi kaisar semu peringkat 7, dan adik-adik perempuan paling banyak peringkat 4 atau 5. Bagaimana mungkin bisa menjadi kaisar secepat itu? Ning Bingxian terdiam beberapa saat, lalu mengangkat tangannya. Mengembangkan wajah dan sosok Wu Qingyao dengan mana. Tapi dia, pria itu mengangguk dengan berat. Ini adalah permaisuri Qingyao. WTM, kau lihat dengan jelas, apakah itu benar-benar dia? Ya, ya senior, ini adalah permaisuri Qingyao, kaisar kedua setelah leluhur Xiao Mo, aku iri. Aku melihat pria itu tampak iri. Ning Bingxian tidak tahu harus berkata apa lagi. Sejujurnya, dia bisa melihat bahwa pria di depannya tidak berbohong, tetapi apa yang dikatakannya benar. Tapi, Ning Bingxian merasa tidak masuk akal dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin adik perempuan junior itu bisa menjadi kaisar secepat itu? Dia jelas tidak mendapatkan warisan kaisar. Saat ini, namun dia mendengar pria itu mendesah kagum. Chengdi Jindan, sekarang banyak sekali pembangkit tenaga listrik berkumpul di wilayah abadi 9 provinsi, dan ada banyak kaisar besar Banbu. Semua orang ingin mendapatkan Jindan Kaisar Chengdi. Jika aku bisa mendapatkan Jindan, itu akan hebat. Ning Bingxian bingung. Jindan, apakah tuanmu tidak tahu? Pil emas dari master tak tertandingi di Gunung Feixian dapat membantu orang menjadi kaisar. Leluhur tua Xiao Mo di Istana Baji, Chengdi, mengambil pil emas Chengdi, dan kudengar permaisuri Qingyao juga mendapatkannya. Hanya ramuan emas yang dianugerahkan oleh master tak tertandingi yang menjadi kaisar. Itu sebenarnya pil emas yang diberikan oleh Xianggong. Ning Bingxian terkejut. Sekarang, melalui percakapan dengan pria ini dan mendengarkan diskusi di kota, dia tahu semua sebab dan akibatnya. Dapat dimengerti juga mengapa Kaisar Besar Banbu, yang tidak dapat melarikan diri dari dunia, tiba-tiba berkumpul dan datang ke wilayah abadi 9 provinsi. Pasti untuk mendapatkan inti emas dari suami, Kaisar. Xianggong benar-benar menakjubkan. Ning Bingxian bergumam, mengaguminya di dalam hatinya. Ketika pria itu melihatnya, dia menggelengkan kepalanya. Selama waktu ini, ada beberapa kultivator wanita yang menakjubkan, dan wanita suci tanah suci mengagumi Chen Chang'an, dan diam-diam memanggilnya suami Xianggong. Agaknya, wanita pirang dengan sosok sempurna di depannya juga mengagumi Chen Chang'an. Ning Bingxian mengerti segalanya, dan dia tidak menanyakan pertanyaan lain kepada pria itu. Langsung temui Ning Bingxian dan pelajari semuanya. Namun, dia belum meninggalkan kota Suzaku, dan Wu Qingyao mengikuti Huang Fu Baiyue ke kota Suzaku untuk mencari Zhuang Sue untuk sesuatu. Ketika Huang Fu Baiyue dan Wu Qingyao muncul di kota Suzaku tiba-tiba mendidih. Itu Tuan Baiyue dan permaisuri Qingyao. Ya Tuhan, apakah itu murid senior, Tuan Baiyue? Dan permaisuri Qingyao, yang benar-benar menakjubkan dan anggun. Sekarang, di bawah bimbingan 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan, Wu Qingyao belajar mengendalikan kekuatannya sendiri dalam waktu singkat, dan bahkan mendapatkan bantuan mereka, memimpin jalan untuk menjadi dewa di masa depan. Sekarang Wu Qingyao, kembali ke dasar, menunjukkan keanggunan permaisuri yang tak tertandingi. Ning Bingxian melihat adik perempuannya Wu Qingyao, dan sekilas, dia bisa melihat perubahan adik perempuannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, adik perempuan muda benar-benar telah menjadi seorang kaisar. Pada saat yang sama, Ning Bingxian juga senang untuk adik perempuannya. Adik perempuan junior itu adalah permaisuri Qingyao. Pada saat yang sama, indera ketuhanan Wu Qingyao yang kuat juga menemukan Ning Bingxian. Dia menoleh. Terkejut, kakak perempuan senior, kamu keluar dari alam rahasia Kaisar Agung. Ning Bingxian mengangguk sambil tersenyum. Adik perempuan junior,
Aku keluar, tetapi sayangnya aku tidak mendapatkan warisan Kaisar Agung, tetapi aku juga mendapat kesempatan besar untuk menerobos Kaisar Semu tingkat 7, tetapi adik perempuan junior itu bahkan lebih kuat. Aku tidak menyangka akan menjadi permaisuri King Yao. Selamat. Itu adalah pil emas yang dihadiahkan oleh para senior. Wu King Yao menjelaskan. Kemudian, dia berkata lagi, basis kultivasi kakak perempuan senior telah mencapai Kaisar Semu tingkat 7. Jika kamu bisa mendapatkan pil emas yang diberikan oleh para pendahulumu, kamu pasti akan menjadi seorang kaisar. Ning Bingxian tidak berdaya. Baru pada saat inilah Ning Bingxian menyadari betapa jauhnya dia dari suaminya. Mampu dengan mudah menemukan pil emas untuk membantu seseorang menjadi seorang kaisar sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan suami itu berada di luar imajinasinya. Seberapa kuat, dia tidak bisa membayangkannya. Awalnya, Ning Bingxian berencana untuk menjadi permaisuri dan secara paksa memuji Xiang Gongai, yang tampaknya mustahil. Ning Bingxian bergumam dengan kecewa, aku tidak tahu seberapa kuat aku harus menjadi untuk secara paksa memuji suamiku dalam cinta. Rasanya agak jauh. Wu King Yao di samping mendengarnya, dia mengerti, dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Kakak senior, ini tidak baik.